Nggak bisa sepihak, enak aja. Udah jujur sekarang, sebetulnya yang butuh laki-laki apa perempuan sih? Betul, setuju. Bapak yang butuh. Tuh, laki-laki butuh perempuan atau perempuan butuh laki-laki, mana yang lebih besar? Dewek kan. Laki-laki yang butuh perempuan. Buktinya transaksi di Alexis yang bayar siapa? Nah, sedia yang butuh siapa? Iya kan? Udah. Sekarang ibu-ibu saya nanya, ada seorang laki ganteng. Siapa bintang film Indonesia paling ganteng tuh? Roy Martin, Bu. Ada Roy Martin, ada Roy Martin, melambruk nih Roy Martin. Ada berlian sekandek, yang diambil Roy Martin seberlian, Bu. Sekarang Pak Al-Mukarram pakai koae. Ada berlian sama Syahrini, yang diambil mana? Punten. Itulah bahwa perempuan sesungguhnya lebih banyak membutuhkan kepada materi. Betul nggak? Sekalipun laki-laki itu kaya raya, rumahnya gedong, mobilnya banyak, duitnya banyak, tapi karena tidak ada istri, kayak jago linglung. Longo itu. Bu, Nabi Adam tuh di surga kan, sendirian kan, betah nggak? Nggak betah, minta teman, dikasih teman. Ya ada muskun anta wa zaujukal jannah, tapi syaratnya jangan pegang. Tahan nggak? Nggak tahan. Melanggar juga, melanggar kan. Wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan mendekat-dekat, jangan pegang-pegang, mana tahan. Jadi kalau saya pun seperti Adam di sorga, dikasih cewek cantik tapi tidak boleh dipegang, saya nggak sanggup dah. Masih enak di luar sorga tapi boleh pegang. Itu yang jadi persoalan. Jadi gimana begini? Ya sudahlah, kita saling membutuhkan aja ya. Laki-laki ya butuh, perempuan ya utusan butuhkannya. Sini mengalah, sini mengalah. Jadi gimana kalau seleranya berbeda? Ya sudah, masakannya ini jangan asin, jangan manis, tapi masakan standar. Taruh di meja, asin tidak, manis pun tidak, tapi ada mangkok garam, ada mangkok gula. Begitu, enak gak? Yang senang asin nambah sendiri, yang senang manis nambah sendiri. Bisa makan bersama enggak? Bisa kok. Ya, tapi kalau beragama enggak bisa. Nanti hari Minggu ke gereja, hari Jumat ke masjid, enggak bisa agama. Betul enggak? Itu makanya. Jadi harus salah satunya pindah agama dulu gitu. Nah, terus seperti itu. Nah, itulah namanya mawaddah itu. Jadi bukan cinta sembarang cinta, tapi cinta khusus yang akan dihadiahkan oleh Allah kepada kita. Tapi syaratnya harus sakinahnya selesai dulu. Nah, gangguan-gangguan sakinah ini banyak sekali. Ya, tidak sedikit. Tidak sedikit. Mangga kalau tidak percaya, yuk kita bareng-bareng ke kantor pengadilan agama. Kalau saya sering ke kantor pengagama di Indramayu. Ibu-ibu sekalian, sealam dunia nih, orang yang paling banyak bercerai itu di Indonesia, Bu. Di Indonesianya, di Jawa Barat yang paling banyak. Di Jawa Baratnya di mana? Setelah saya analisa, itu perceraian berarti gagal beradaptasi.
Penyebabnya bervariasi. Untuk itu, bekal untuk Ananda Teddy dan Erna ini, tolong keluarganya, bahwa hampir lebih dari 15-20% kegagalan beradaptasi itu hanya 2 orang, suami dan istri. Keluarga suami, keluarga istri, tolong jangan banyak melakukan intervensi. Karena adaptasi 2 keluarga besar sulit sekali, karena orangnya banyak, betul nggak? Jadi artinya mertua nih jangan terlalu banyak intervensi, campur tangan. Ya, yang lucunya lagi, ini orang tua ketika mengawinkan anaknya, dia tidak sadar, dikiranya tetap anak ini anak saya selamanya. Sehingga ketika terjadi pertengkaran anak dengan menantu, ibunya membela anaknya. Karena suaminya pernah nabok sekali, nggak terima, marah ibunya. Enak saja, kamu ketemu sudah gede, yang ngasih makan dari kecil aku, yang ngeden aku, yang nyebokin aku, yang nyusuin aku. Kamu ketemu udah nampar, aku ibunya belum pernah, cewek aja belum pernah, kunyuk kamu nih. Kan gitu. Ya sudah, tarik lagi. Suami istri ada cerainya, orang tua anak tidak ada cerainya. Ngomongnya benar, tapi artinya nggak benar. Dalilnya benar, tapi waduk kesing beli benar. Ngerti waduk tuh? Nah itulah ibu sekalian. Jadi jangan sekali begini, saya kasih tahu pada ibu-ibu semuanya. Kalau anak itu sudah dikawinkan dengan seorang lelaki yang berbunyi zawajtuka wa akahtuka binti Hasan bimari kada wa kada halan, itu artinya sudah serah terima kekuasaan, sudah menjadi negara merdeka, sehingga hal-hal yang menyangkut tentang perpindahan kekuasaan dilaksanakan dalam tempo yang ya sudah, nggak boleh ngatur. Sama kayak orang ngasih wakaf buat masjid, sudah lepas, bukan milik dia lagi, sudah milik masjid. Jangan yang wakaf masih ngatur, ini gimana tanah nganggur, tanaman pisang dong, ini ngapain ngatur-ngatur, sudah bukan milikmu lagi. Jadi anak udah kawin sudah punya suaminya. Nah yang lucu lagi, kadang-kadang intervensi orang tua terhadap anak itu menurut kacamatanya sendiri, menurut penilaiannya sendiri. Ini kacau balau. Di kampung saya banyak sekali orang bercerai gara-gara intervensi campur tangan orang tua, di mana hanya sudut pandangnya berbeda. Ini suami istri masih muda datang kepada saya minta tolong Pak Kiai, kami dipaksa harus bercerai oleh orang tua kami. Saya bilang, kamu masih cinta? Masih, jangan bercerai. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi'ilmun fala tuti'huma, jangan ikuti. Tetapi sekalian begitu tetap bahasanya kromo inggil, ini orang tua hormat, wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf, baik-baik saja, tapi cerai jangan. Tapi maksa, waduh, dah sini orang tuanya panggil sini, panggil orang tuanya. Saya bilang, kenapa Pak Kiai, anak saya sudah kawin sama menantu kunyuk nih, sudah 6 tahun lamanya, nggak ada kalung, nggak ada gelang, nggak ada antik. Itu anaknya Pak Haji Carmun, baru 6 bulan, gelang keroncongnya sampai sikut. Cih, gimana orang? Jadi memang orang tuanya menilai kebahagiaan itu harus dibuktikan dengan materi, dengan kalung, dengan emas. Yang bersangkutan merasa bahagia. Urusannya apa? Yung anaknya masih cinta sih gimana lagi? Sekarang saya mau nanya ibu-ibu nih. Tapi mudah-mudahan di sini nggak ada yang materialistis ya, nggak ada, insya Allah. Nggak ada yang materialistis, nggak ada kan? Nggak ada, ya ada. Bu, kebahagiaan itu jangan dikait-kaitkan dengan materi, nggak ada hubungannya. Sekalipun anak nggak pakai kalung, nggak bilang, sekalipun
rumahnya dari plastik di pinggir jalan, di bawah jembatan pun gak ada urusan, dia bisa bahagia. Apa hubungannya harta dengan kebahagiaan? Kebahagiaan adanya di hati kita, material yang di luar. Banyak gak orang kaya tapi tidak punya waktu untuk menikmatinya? Ada gak orang miskin yang bahagia? Ada gak orang kaya yang sengsara? Saya mau nanya deh. Saya mau nanya nih, Bu, enak makan ikan asin apa makan sate? Makan sate. Kalau giginya sakit, enak nggak? Nggak enak. Nah sekarang kalau makan ikan asin tapi giginya sehat, enak nggak? Pertanyaan saya, sebabnya enak itu apakah karena satenya, apa karena giginya yang sehat? Nah, itu persoalannya. Jadi Anda salah besar ketika mencari materi tetapi harus mengorbankan kesehatan. Malah justru kebahagiaan itu faktor yang paling substantif, yang paling inti adalah kesehatan. Betul nggak? Betul nggak? Saya mau cerita lagi. Saya punya teman namanya Wakaji Carmun. Sawahnya 80 hektar ya bener ya. Sawahnya 80 hektar. Pembantunya 26. Rumahnya gedung mewah. Meja makannya 4 meter kali 8 meter. Berbayang nggak? Siapa namanya tuh? Sawahnya berapa hektar? 80 hektar. Bujangnya 26. 26. Meja makannya 4 kali 8. Iya, 4 kali 8. Semua makanan dibuat. Sambal goreng, rendang, otok kobok, encrot, keripik, kerupuk, opak, lantak, rengginang, semuanya dibikin semuanya meja. Tapi apa yang ternyata ketika Haji Carmun itu mau mengambil sate, diceragal tangannya oleh istrinya, Kang, lupa diri tak kau, sudah nggak betah hidup lagi. Kenapa sih? Kan darah tinggi. Oh itu perkeset. Begitu akan ngambil sambal, ditarik oleh Kang, ya Allah, apakah engkau sudah tidak cinta lagi kepadaku? Apa sih, kan makronis. Berkeset lagi. Terakhir sudah bikin teh tubruk dengan gula watu sedenggem segini. Tinggal seruputnya saja. Kang, tolong kalau mau modar ya modar lah. Tapi tolong jangan hari ini sebab katilnya lagi dipakai. Bayangkan, tidak bisa makan apa-apa. Makannya nasi putih pun ditakar hanya 3 sendok. Minumnya air putih. Badannya kurus kering. Kalau tidur keluar sulingnya. Nih. Yang jemblem-jemblem bujangnya. Jadi enak jadi bujangnya apa enak jadi Wakaji Carmunnya? Yang bahagia bujangnya. Wakaji Carmunnya hanya sengsaranya saja. Jangan dikira bahwa orang yang hartanya banyak lebih bahagia dari orang yang tidak punya harta. Kebahagiaan adalah di dalam hati kita. Setuju? Ya sudah, jangan nuntut anak harus kaya. Karena inilah materialisme ini terjadi begini, Bu. Ini bukan orang lain. Kadang-kadang kita sendiri memperlakukan anak-anak kita berdasarkan materi. Kita mencintai anak, menghargai anak hanya karena materi. Setiap hari yang diceritakan kasan. Tangga sebelah utara datang cerita kasan di Jakarta beli rumah 5 miliar. Nanti tetangga dari sebelah barat datang kasan istrinya dari Cekoslovakia. Nanti tanggal di utara juga kasan mobilnya Lamborghini. Setiap hari kandanya kasan saja.
Padahal dia juga punya anak lain kok, namanya Abdullah. Tapi guru ngaji di musola di pinggir hutan. Orangnya solehnya bukan main. Dia ngajar-ngajar ngaji, nggak pernah minta upah. Minyak tanahnya dia beli sendiri, iya kan? Tanpa minta upah. Dia urusin umatnya, orangnya baik, jujur, soleh, bukan main. Tapi karena dia bukan orang kaya, tidak pernah disebut-sebut oleh orang tuanya. Namanya Abdullah. Karena dia melarat, dipanggilnya juga Dulek. Bayangkan, lak Dulek. Kalau kaya Abdullah, kalau melarat Dulek. Sampai panggilan saja menghinakan semuanya itu. Nah itulah makanya yuk kita bangun rumah tangga kita ini jangan berdasarkan materi.